insya Allah ini akan menjadi suatu berkah. Dan ini awal mula Smart Plan, karena mungkin sudah lama kenal Feeling ya, mungkin ada yang kenal Robi dan sebagainya perusahaan kami dari ini. Tapi Feeling sekarang ini sudah bertransformasi merubah marketingnya lebih mudah, lebih gampang dan lebih cepat dan tahan lama, ya kan? Oke. Sebelum saya mulai ini apa yang kita harus pahami dengan kondisi saat ini ekonomi Indonesia seperti apa? Susah, makin naik harga barang, makin naik ya. Betul ya, tapi tiba-tiba naik turun, betul nggak? Turunnya sedikit, naiknya banyak, betul nggak? Tapi penghasilan stabil ya, nggak naik nggak turun, betul nggak? Tapi insya Allah kita akan saya akan buka sebuah peluang usaha dengan produk-produk yang sangat mutakhir dan produk-produk yang sangat baik untuk masyarakat, betul nggak? Yang juga dalam arti informasi produk pun ini yang dikatakan baru pertama karena produk-produk yang baru dari kali ini yang tidak ada di sana. Oke. Sebelum saya buka ini ada namanya Smart Plan BNM. Oke, smart itu berarti cerdas ya. Oke. Nah ini semua orang ingin sehat, betul nggak? Boleh saya tanya arti, bisa bantu saya dengan nama siapa? Arti sehat bagi Bapak apa kira-kira? Sehat itu, sehat, arti sehat ya? Apa kira-kira? Sakit ya, beri aplaus dulu Bapak ya. Oke. Jadi sama juga pemahaman saya dulu, arti sehat ini adalah aktivitas, betul ya? Menurut WHO ini dikatakan sebesar apa? Sehat itu adalah yang dikatakan dengan kondisi yang dikatakan sehat jasmani, rohani, sosial dan ekonomi. Sekarang pertanyaan saya, sehat badan ini atau tak kepes? Sakitnya? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini sama dia, betul enggak? Mau beli ini tak bisa, betul enggak? Ya kan? Terus juga banyak orang di luar sana yang dikatakan dia sehat, ya kan? Jasmaninya bagus, betul enggak? Sosial hubungan pertangganya bagus, betul enggak? Terus kantongnya bagus, tapi hubungan dengan Allahnya kurang bagus ya. Oh, biasa banyak yang dikatakan kalbi, yang mau menjadi kanan, betul enggak? Terus ada yang dikatakan sehat jasmaninya bagus, betul enggak? Kantongnya bagus, hubungan sosialnya bagus, spiritualnya, rohaninya bagus, tapi dia jasmaninya kurang bagus. Mobilnya apa? Ya, rumahnya besar, ada kolam renangnya, betul enggak? Tapi bisa dipakai nggak? Nikmat nggak kira-kira? Tidak juga ya. Jadi ini empat ini yang dikatakan harus stabil, ya kan? Kalau dari sesuatu yang kita bisa hidup sehat, uang tak ada, betul nggak? Insya Allah pasti kita. Sehat menurut Menkes Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang diinginkan, ya kan? Jadi biasa banyak orang bilang saya sehat jasmaninya, kantongnya, ya betul nggak? Next. Ini ada paket produk yang bagaimana yang ini yang akan kita pasarkan atau kita pakai, betul nggak? Pakai baru cerita, betul nggak? Karena kalau kita nggak pakai pasti terusnya dia saya jadi percobaan, betul nggak? Ya kan? Adapun kalau kita nggak pakai pasti tertarik katanya sih begini, betul nggak? Tapi kalau kita pakai produk, insya Allah ini bagus, betul nggak? Jadi ada namanya gambar dan sebagainya. Mungkin akan saya jelaskan beberapa produk. Pakai platinum dan pakai RO-nya. Platinum ini ada stem cell. Oke. Semakin lama, semakin umur bertambah. Pertanyaan saya, umur bertambah semakin sehat atau semakin menurun kesehatan? Kira-kira kenapa? Kualitas organ menurun, betul nggak? Jantung, ginjal, paru-paru dan sebagainya. Kenapa dia menurun? Selnya bermasalah. Karena semakin umur kita itu sel tidak berproduksi kembali. Umur sampai umur 25 tahun itu sel itu makanya umur 25 masih fit, masih lincah kemana-mana, benar kan? Ya kan? Ketika sel sudah tidak berproduksi, kesehatan kita menurun, kualitas organ kita menurun. Bagaimana caranya sel saya bagus, betul nggak? Sekarang dulu itu di dunia
di dunia kesehatan pun bingung bagaimana caranya merawat organ. Sedangkan sel ini yang paling bagus, ya kan, ada namanya stem cell, ya kan, yang bisa yang dikatakan sama dengan sel darah manusia, sel tubuh manusia. Nah, sel tubuh manusia ini terdapat cuma satu kalau di hewan, ada namanya dorsal. Betul kan? Nah, terus kedua ada namanya sel dari pusat. Yang terbaik itu sel dari yang dikatakan ari-ari manusia. Betul kan? Nah, cuma kalau masuk di Indonesia itu halal atau haram? Haram. Haram ya, makanya nggak bisa masuk di Indonesia. Di Cina oke dia berkembang, stem cell sekarang sudah banyak dilakukan, di Amerika sudah banyak dipakai dan sebagainya untuk dunia, untuk penyembuhan kanker dan sebagainya. Terus juga untuk menyembuhkan jantung, ya kan, bermasalah dengan ginjal, bermasalah dengan hati, fungsi hati dan sebagainya. Tapi di Indonesia ini kok kita nggak bisa gitu, karena itu haram. Tapi ada satu jurnal yang sekarang ini sudah muncul, ada namanya stem cell itu dari buah. Buahnya ini dari Switzerland. Buah apel ini pun tidak dikonsumsi karena ini buah purba dan dikonsumsi itu dia pahit dan agak asam. Tapi kalau dia dipetik, biasa kalau apel kita petik dari pohon berapa lama? Busuknya? Hari. 3 hari, 4 hari ya, 1 minggu. Tapi ini ketika dipetik dari pohonnya 6 bulan nggak busuk. Jadi betul-betul selnya sangat bagus. Itulah yang diambil inti selnya itu diracik dari jadi end cell. Oke? Ini regenerasi selnya sangat cepat. Pakai sel ini dengan mekanisme anti penuaan. Jadi orang yang mau organnya sehat, ya kan, selalu awet muda, ya. Terus dengan sel vaksin brokoli ini ada yang namanya stem cell apel dari Swiss. Jadi ini apel purba. Terus juga pemanjangan telomer. Pemanjangan telomer ini adalah sebenarnya bukan pemanjangan, tapi dia menstabilkan kondisi telomernya ini biar dia, kalau dia panjang berarti dia kena kanker, hati-hati, ya kan? Tapi dia menstabilkan telomernya, jadi dia tidak memanjang. Antioksidan, tokoridal dan stem cell anggur, ekstrak biji anggur. Jadi dia dari buah-buahan semuanya. Jadi inti sel dari buah-buahan ini yang purba ini yang diambil, diadopsi, jadi end cell. Next. Ini ekstrak brokoli teruji memiliki aktivitas pada NMN merupakan bentuk dari biosintesis enaknya. Jadi sebenarnya brokoli ini kan biasa kita konsumsi, betul nggak? Tapi dia apa? Campur sayur, udang, NMN-nya hancur. Bahkan kalau kita makan mentah nggak mungkin, betul nggak? Ini sudah ada ekstraknya. Next. Jadi ekstrak brokoli ini juga bagus untuk otak. Jadi ketika kita konsumsi stem cell, ya kan, kita tidak lupa. Ya kan, umur berapa biasa kita lupa? Masuk umur sekitar ya 40 ya. Jangan 40, sekarang 30 pun biasa taruh kunci lupa, betul enggak? Iya kan? Bagus kalau kita taruh uang, lupa di mana? Uang kering kan? Betul enggak? Iya kan? Ini ada ekstrak anggur sifatnya antioksidan tinggi, mencegah kerusakan akibat radikal bebas dan memperlambat penuaan sel. Jadi orang yang kena dalam arti cancer, sekarang kan sudah, maksudnya untuk cancer ini banyak orang yang tidak disembuh ya, betul enggak? Karena belum ketemu obatnya. Tapi insya Allah saya sudah banyak testimoni tentang stem cell ini, cancer ini. Jadi setelah dia, biasanya kan kalau orang cancer itu di kemo ya, rontok semua rambutnya, betul enggak? Karena ketika dia di kemo, sel yang baik maupun buruk itu mati. Tapi dengan cancer dia perbaiki kembali selnya, ya kan? Bahkan ditumbuhkan sel-sel baru. Coba tak gabung untuk sel. Ya, next. Ini ekstrak apel. Ya ini kan dibilang sel apel dapat memperpanjang umur, melindungi sel dari kerusakan. Jadi dia menjaga. Itu pentingnya sel. Karena gini, kita terbuat dari mana ini? Dari sel ya. Pertemuannya sel semua dengan telur, betul nggak? Jadi kita berbuat. Yang pertama yang tumbuh di rahim ibu itu apa? Organ apa? Ya, betul nggak? Inilah berarti jaga organ-organ itu dari sel. Makanya kalau sel kita rusak ini bermasalah, ya kan? Oke, next. Ini perpanjangan telomernya. Semakin bertambah usia, panjang telomer semakin berkurang. Apabila kita terlalu pendek, sel tidak dapat mereplikasi lagi dan menjadi tua yang pada akhirnya mati. Oke ya, next. Ini NMN memanjang panjang telomer, semakin
bertambah usia, panjang telomere ini semakin berkurang apabila kita terlalu pendek. Saya tidak dapat klarifikasi dan akhirnya mati juga. Next. Nah, ini ada gamma. Nah, ini gamma dulu mungkin ada pernah dengar gamma emulsion keluaran dari, ya kan, yang rasanya orange itu bagus untuk mah, ya kan, karena itu regenerasi sel. Fungsi ini adalah sekarang ini berbentuk saset, dulu kan botol, jadi susah dibawa, sekarang jadi sachet. Biasa orang konsumsi gamma yang disarankan adalah orang yang penyakit jantung, bermasalah dengan osteoporosis, ya kan, bermasalah dengan yang dikatakan diabetes. Jadi biasanya yang luka-luka kasih, biasa kalau masuk rumah sakit dia luka dia apa? Dibersihkan, diamputasi, betul nggak? Ini solusinya, ya. Oke, next. Nah, gamma ini terbuat dari mana? Tripang. Banyak orang jual di luar sana tentang tripang. Tapi tripangnya ada yang warna abu-abu, warna hitam, warna silver, betul nggak? Tapi tripang yang terbaik itu dari emas. Waktu saya ke Langkawi waktu itu, karena ini cuma di Langkawi. Dia tripang emas, dipotong dua, dibuang ke laut, dia jadi dua tripang. Jadi untuk regenerasi itu sangat cepat. Jadi dia tidak mati, ya kan? Itu tripang emas, ya. Nah, banyak juga orang jual gamma tapi spesies berbeda. Makanya kenapa sih ini kok sesuai ya? Nah, kita lihat dulu nih, oke ya. Nah, terus juga dia mengandung flax oil, minyak biji rapi, minyak nabati terbaik mengandung omega 3. Jadi 6 baik untuk kesehatan rambut, kulit dan jantung, meningkatkan produksi insulin dan anti kanker payudara. Jadi biasanya kalau ada keluarga dengan kanker payudara, nah dia biji rapi, jurnalnya jelas di dunia kedokteran, karena biji rapi ini bagus untuk yang katanya kita mengandung omega 3, omega 6, omega 9. Ya, next. Nah, ikan ini senyawa tubuh yang ditemukan dalam biji rapi dan flax oil. Jadi ketika kita minum ini, ya kan biasa kita cari disuruh minum omega 3 untuk pengencer darah. Orang jantung biasanya disuruh konsumsi omega 3 untuk mengencerkan darahnya atau menurunkan kolesterol. Jadi kalau minum satu ini fungsinya banyak sekali. Minum gamma go saja, insya Allah banyak penyakit atau yang masalah-masalah kesehatan itu banyak ditangani. Antioksidan, antiinflamasi, efek eksogenik dan jantung. Next. Tripang ini adalah senyawa aktif yang ditemukan pada tripang atau gamma emas. Next. Oke. Dan ini ada produk lain. Ada namanya produk yang ketiganya, ada namanya biogel. Sampai pengen yang mau awet muda? Oke. Saya kasih lihat. Karena gini, banyak orang minum, orang pakai skincare, tapi kok, ya kan banyak pakai merkuri ya. Merkuri ini merusak yang dikatakan usus global. Jadi daya serap kurang bagus, ya kan? Inilah basic dalam arti bijian ini untuk mempermudah sel juga. Makanya kesehatan berbentuk jadi ini ready to eat yang dipropolisasikan. Next, karena dia ada di urinnya sama PWS-nya. Oke, menjaga kekuatan kelenturan kulit, memperkuat pertumbuhan mereka sebagai prebiotik perangsang pertumbuhan bakteri, antioksidan untuk pencerahan kulit. Next. Kandungan utama, kandungan glutanium. Ada yang pernah dengar glutanium? Ini glutanium biasa di dokter dijual sekitar hampir 5 juta lebih. Satu kandungan saja. Ada yang biasa dengar dokter Richard, betul nggak? Orang yang update tentang skincare ya, dan glutanium ini kan biasa dokter Richard itu jual antara 1,8 sampai 5 juta lebih. Itu satu saja. Nah, ini ada kandungannya di gel. Radikal bebas yang berasal dari lingkungan dan paparan sinar UV dapat merusak kulit dan mempercepat tanda-tanda penuaan seperti kerutan di wajah, garis halus. Selain itu radikal bebas juga bisa menganggap fungsi hidrasi dan skin barrier. Terus juga ini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan efektivitas insulin, membantu penderita kanker secara terapi. Jadi ini adalah produk cleansing, oke, dan balancing. Next. Dan glutaminnya itu sangat tinggi, 250 mg. Rata-rata yang jual itu cuma 50, 100 dan harganya mahal. Ini 250 ribu. Oke. PWC ini terbentuk memiliki efek antioksidan 12. Kandungannya lagi PWC ini memiliki efek 12% lebih tinggi dibanding vitamin C lainnya, sehingga memiliki efek yang signifikan untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu dari kita keluar handphone
handphone, betul nggak? Panas matahari, semuanya itu radikal bebas. Makanan, ya kan? Dan sebagainya itu semua ada radikal bebasnya. Proesi mampu bertahan hingga 24 jam dalam tubuh, sementara vitamin C ini larut dalam air mampu bertahan 4 jam saja. Jadi vitamin C ini kan biasa orang mah tidak bisa minum yang rasa-rasa itu ya. Ini langsung, ini aman untuk mah. Oke, next. Ulang. Oke, ini ada inulin, itu berasal dari akar jeroti. Inulin diklasifikasikan sebagai prebiotik karena merangsang pertumbuhan bakteri, baik probiotik di dalam usus. Jadi gini, pernah dengar ada produk yang untuk bakteri buang air besar? Tadi ada namanya, akul. Nah itu bakteri, itu kan kita tambah bakteri namanya, ya kan? Sedangkan kita ini punya bakteri dalam usus, betul nggak? Nah, cuma dia tidak aktif, betul nggak? Makanya kenapa biasa ada orang 3 hari, 4 hari, maaf tidak buang air besar. Oh terselesai, betul nggak? Ya kan? Nah ini kita untuk memperbaiki itunya dan dia juga dikatakan probiotiknya. Kemarin penyerapan nutrisi dalam yang dia katakan bakteri jahat dan menimbulkan peradangan. Jadi dia memperbaiki semua dalam. Next. Mixed berry extract, buah beri adalah superfood yang mengandung vitamin B6, vitamin K, vitamin E, flavonoid. Terus juga mixed berry ini membantu mencerahkan kulit, menghaluskan, mengurangi garis-garis halus dan urutan pada wajah, menghilangkan flek dan mengurangi mata, membantu penglihatan mata, merangsang pertumbuhan rambut dan mempercepat penyembuhan. Jadi yang biasa berguguran rambutnya, insya Allah bagus. Next. Oke, next. Tidak kurang. Ada kamarnya. Jadi kalau terlalu panjang ini selesainya susah. Karena di sini ada 12 produk yang sangat supaya yang penting-penting saya akan jelaskan. Termasuk ada 1 kacamata. Sekarang ada yang jual mata nggak gitu? Harga mata berapa? Ada harganya ya? Berarti kita harus rawat nggak kira-kira? Harus rawat ya? Oke. Terus pertanyaan saya kedua kira-kira gini, orang pakai kacamata bertambah dan minusnya atau bertambah dan plusnya atau berkurang? Ada yang bertambah. Ada yang bertambah? Bertambah ya? Kalau mengurangi jarang, betul nggak? Semakin dia pakai kacamata semakin tebal. Jadi ada produk 1 kacamata dari Canon ini namanya Ionano. Mungkin sudah pernah dengar. Dulu waktu di awal ada Ionano yang viral warna-warni. Betul nggak? Ah ini kakaknya. Kakaknya Ionano, ya kan? Boleh saya pinjam? Oke. Nah ini Ionano ini berfungsi untuk menekan, ya kan? Menekan minus, menstabilkan minus, terus juga dia akan berkurang. Saya dulu minus 2. Sekarang sudah berkurang, ya kan? Terus juga dia juga memperbaiki plus, ya kan? Dia menjaga sinar UV, betul nggak? Dia menjaga juga sinar blue ray. Sinar blue ray itu dari mana? Dari handphone. Kita hidup berapa jam di handphone kira-kira? Bangun tidur sama WA ini, betul nggak? Mau tidur sosmed dia, betul nggak? Makanya mata ini kadang berair, betul nggak? Terus kadang perih, betul nggak? Karena radiasinya sangat tinggi. Dan ini untuk mencegah radiasi. Nah ini ada 1 sampel. Oh apa aja yang kita teman? Nah ini lensanya. Oke saya tengok sini ya. Ini sinar biru, sinar blue ray. Ini sinar blue ray yang ada di handphone. Jadi betul-betul sinar UV pun panas matahari. Biasa kalau kita kena panas matahari, mata tuh gimana? Nah, agak merem ya, perih ya. Nah ini dia jaga, ya kan? Boleh. Ini kacamata 2.400.000. Oh jangan gitu. Oh, itu yang anu ya, Bluetooth ya? Bukan. Cuma tak perusahaan sebelah. Ada apa-apa. Ini kacamata biasa ya? Ini kita tes.
Ya dalam arti, ya, boleh. Baterainya ini mau habis loh, ada di tas gue. Tanya. Jadi harga mata mahal ya. Oh itu enggak. Jadi harus dirawat dan dijaga. Karena gini, kenapa juga mata lambung, katarak dan sebagainya? Karena biasa terganggu dengan biasa ada penyakit diabetes. Nah ini juga untuk mencegah katarak. Jadi orang yang sudah katarak operasi dulu baru pakai ini. Ini bukan obat, ini terapi. Ya kan, kalau saya bilang obat baru benar. Ini kacamata terapi, ya. Oke. Ini kacamata lain. Terus. Ini harganya 25 kalau nggak salah ya. Ya, 4. Nah ini. Ini sama-sama kacamata anti radiasi. Dia ada ionnya. Tapi lensanya ada fungsi. Ya. Sama-sama ada ionnya. Ini juga bagus ada ionnya. Tapi ini 2.500.000 dapat 2. Kualitas paling tinggi. Sendiri yang jawab ya. Dan saya. Nanti Mariam punya. Oke ya. Jadi kacamata ini sebenarnya dalam arti dia menjaga karena ini. Kenapa mata harus dijaga? Karena aktivitas kita sehari-hari kita tidak bisa lepas dari handphone, laptop, betul enggak? Terus juga biasa, kemarin ada testimoni dia pecah pembuluh darah. Jadi biasa ada mata merah itu, dan diamkan itu pecah pembuluh darah. Itu karena aktivitas di handphone terlalu banyak, aktivitas di laptop terlalu banyak, ya kan? Ketika misalkan dia pecah pembuluh darah, akibatnya fatal kalau dia tidak diobati. Jadi dia pakai saja sekitar hampir 3 hari 4 hari itu sudah hilang memang, ya kan? Oke. Ini kacamata kesehatan ini untuk menangkal radiasi dan sinar biru, anti fog, anti sinar UV. Gagang ini ada ionnya sekitar hampir 1.600. Jadi enak sebenarnya kita pakai ini cerita pasti orang tertarik. Sekarang pertanyaan saya, banyak nggak orang yang pakai kacamata? Banyak ya? Kira-kira penjualannya bagus nggak ya? Kalau kita bisa begitu buahnya ya? Oke. Next, kita kasih cerita bisnis. Oke, ini ada celana dalam. Biasa ada untuk menjaga biar dia tampan bagaimanapun, biar dia gagah bagaimanapun, kaya bagaimanapun. Betul ya? Tapi kalau nggak jago, betul enggak? Jadi sebenarnya ini adalah untuk merawat adiknya laki-laki, ya kan? Jadi ketika dirawat, karena gini, banyak orang di luar sana, ya kan, di luar sana ini dalam arti umur 18, ya. Tapi saya cerita sedikit ya. Umur 18 dia itu pandangan hidup, ya kan? 18 sampai 30 itu dia pandangan hidup. 30 sampai 40 itu pegangan hidup, ya kan? 40 sampai 60 perjuangan hidup, berjuang dulu dia berhidup. Betul nggak? Iya kan? 60 sampai 70 berjuang dan hidup-hidup. Betul nggak? Iya kan? Karena kenapa? Organ laki-laki ini yang satu yang imut ini, ya kan? Itu dia berdasarkan pembuluh darahnya. Kalau kental pembuluh darahnya dia tidak akan bangun. Makanya sederhana, laki-laki itu kalau menentukan dia sehat, bangun dari pagi. Penyakit laki-laki yang dia hindari adalah sebenarnya diabetes. Kalau laki-laki kena diabetes 200 tidak pernah turun dalam 2 tahun, ya kan? Itu setengah mati, bangun berjuang dan hidup. Jadi hindari yang manis-manis ya. Oke. Ini fungsinya adalah untuk merawat. Jadi dia dia memperbaiki sel sperma kandung telur, ya kan? Terus juga dia memperbaiki, menjaga suhu testis agar menjaga kualitas sperma, betul enggak? Terus juga dia menjadikan sirkulasi udara tetap optimal sekitar organ. Juga biasa kalau laki-laki banyak duduk, biasa sakit yang mana? Pinggang. Insya Allah kita pakai ini. Saya nyetir kemana-mana dari Makassar, kemarin saya bawa istirahat dari Polewali, saya ke Makassar,
maka saat saya turun lagi ke sengkang, saya kemudian itu biasanya kan kalau saya tidak pakai celana dalam pasti sakit. Dan pasti sakit semua bagian anggota, ya kan? Tapi alhamdulillah pakai celana dalam ini nggak ada sakit, nggak ada pegelnya. Biasa juga kita ikut di di kendaraan perjalanan jauh biasa jet lag, pusing ya, oleng. Betul nggak? Ini nggak ada olengnya kalau pakai celana dalam ini. Oke? Nah ini untuk laki-laki. Next. Dan untuk laki-laki ini juga dia untuk memperbaiki terapi sperma. Jadi untuk orang yang dalam arti mau tembakannya bagus dan semuanya bagus, lah itu laki-laki. Dan ini juga ada celana dalam perempuan. Nah jadi biasa kenapa penyakit perempuan? Maaf, biasa kematian. Betul enggak? Terus biasa penyakitnya yang ditakuti perempuan apa? Neo, cancer dan sebagainya. Di awal dari itu kita harus bahas kenapa dia kena cancer, kenapa dia kena neo. Betul enggak? Perempuan wajib ganti celana dalam berapa kali? Wajib ya, bukan sunnah. 3 kali, karena dia menjaga pH-nya. Betul enggak? Kalau biasa kan kalau kita keringat atau lagi capek dan sebagainya malas ganti, bakterinya itu banyak. Betul enggak? Itulah yang menyebabkan orang kena neo, keputihan sangat banyak. Keputihan itu ini tergantung pola makan junk food dan sebagainya. Oke ya. Jadi kalau mau menghindari keputihan, ya biasa pola makan dijaga, celana dalamnya diganti setiap hari. Tapi kalau celana dalam ini tidak perlu diganti, ya kan? Karena kenapa? Dia menghilangkan bakteri, dia memperbaiki pH-nya stabil. Ini bagus nih. Ini pun kalau dicuci, kalau tidak dicuci tidak ada masalah, tidak ada baunya. Kalau biasa orang jorok, benar. Cuma ini pun dicucinya, tidak dipucak di mesin cuci tidak. Dia cuma direndam pakai sampo baru dijemur. Itu pun panas jemur matahari tak boleh. Jadi cuma di kamar mandi ya. Ya kan? Ini teknologi akhirnya. Jadi juga biasa perempuan capek. Biasa kan bapak-bapak punya istri, kalau istri banyak aktivitas malam terganggu, betul enggak? Mas, betul enggak? Iya kan? Padahal bukan capek. Jadi untuk menjaga hormonnya perempuan, ya kan? Dengan cara lebih bagus. Ya kan? Oke. Next. Ini juga biasa kalau perempuan yang suka haidnya guling-guling, ya kan? Ketika ada haid, misalkan biasa haid perempuan emosionalnya naik turun ya, betul nggak? Kalau tak mau emosi apa ini? Ya kan? Oke. Ini ada leggingnya. Next. Ini legging ini berfungsi untuk orang yang saraf kejepit. Ya kan? Biasa kan kalau orang saraf kejepit itu disuruh berenang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ini produk mutakhir juga. Ini legging dia bisa memperbaiki. Ini jangan legging terapi sebenarnya. Jadi ketika dia berolahraga, ya olahraga lari, jogging dan sebagainya, dia rawat untuk otot-otot di sini. Oke, next. Oke. Setelah saya jelaskan produk tadi ini, setelah saya demo, kira-kira produknya bagus apa tadi? Bagus. Ya kan? Oke. Kira-kira dengan produk bagus, ketika ada hitungannya yang bagus, bisnisnya yang bagus, kira-kira hasilnya besar nggak? Besar ya. Oke, tapi sebelum itu saya kasih nonton satu, ada konsep yang kenapa saya mengerjakan networking. Saya latar belakang dulu developer. Setelah kuliah ya, saya pernah kerja di developer, saya kerjain FIO, ya kan, saya pernah kerja juga untuk fisik dan sebagainya. Tapi kenapa saya berhenti? Karena begini. Silakan nonton sebentar, saya akan tunjukkan dulu. Tadi bisa. Oh, bukan ini maksudnya. Bukan ini maksudnya.
Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersedia dua bersahabat bernama Andrew dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Andrew dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Andrew dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Andrew merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Andrew membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Andrew yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Andrew dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Andrew tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Andrew pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Andrew yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa.
Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pribadi, saya Nurul, tim relawan hati pribadi lagi. Sementara itu, penghasilan Endro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Raut mukanya semakin sedih. Air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Endro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Endro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Endro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Endro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas.
Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Amro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, hubungi orang yang meminjamkan VCD ini agar Anda dapat segera mulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga. Oke. Nah, setelah kita lihat film tadi, lebih enak jadi mana? Amro atau Pipo? Pipo ya. Jadi dia membangun sambil bekerja, dia membangun bisnisnya. Ketika bisnisnya sudah running, dia berhenti kerja. Ya kan? Ada juga kalau yang Amro ini yang dikatakan semakin banyak kerjaanku, semakin besar hasilnya. Tapi ketika besar hasilnya, kondisi usaha dan kondisi usia semakin menurun, tenaganya semakin kurang, betul enggak? Semakin ini, tapi biaya hidup naik atau turun? Naik terus, betul enggak? Makanya sekarang itu saya sudah berpikir ketika di situ, bagaimana ketika saya berusia 60 tahun, saya mau pensiunnya kerokan enggak? Ya di rumah, atau saya mau pensiunnya jalan-jalan, itu pilihan ya. Jadi biasa dari ketika di situ saya menyiapkan dalam arti bagaimana saya usaha, saya untuk 50 sampai 60 tahun ke depan saya pensiun, ya kan? Tapi saya bisa jalan-jalan dan mungkin apalagi ibadah malam dibikin, ya kan? Jadi dia mengatakan usaha apa yang saya bisa lakukan dalam part time waktu yang dulu saya lakukan. Jadi waktu itu saya cuma ketika saya kerja perumahan, kerja dan kita semua orang mau sehat nggak? Mau duit nggak? Mau tambahan nggak? Mau, ini ada solusinya. Mau jalan-jalan nggak? Ini ada solusinya. Begitu saja. Tapi alhamdulillah ya sejak kami di sini bertumbuh ya alhamdulillah hampir 80% Sulawesi Selatan selesai. Iya kan? Iya kan? Oke. Next, ini adalah hitungan ada smart business opportunity. Ini yang saya akan informasikan konsep ini kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Sekarang Indonesia itu yang saya katakan tadi krisis ekonomi, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Banyak juga orang yang punya uang mau bikin usaha takut, bingung mau usaha apa, betul nggak? Karena usaha konvensional modalnya nggak kecil, pasti besar, ya kan? Harus saya butuh, saya mau jadi jualan ini, konter pulsa saja itu butuh sampai 15 juta, betul nggak? Tapi tiap bulan ini kita tahu nggak kita bisa pendapatan berapa? Nggak ada tahu, betul nggak? Kita tidak akan tahu hasilnya, betul nggak? Nah jadi saat ini krisis ekonomi ini kita juga bingung mau usaha apa karena sekarang ini sangat banyak perubahan karena teknologi, betul nggak? Kebetulan di depan itu lagi ada training apa? Content creator, betul nggak? Ya kan? Saat ini banyak orang yang mengalami masalah finansial, pengangguran. Sekarang pengangguran banyak ya kira-kira? Banyak ya? Setiap tahunnya melahirkan wisudawan berapa? Betul nggak? Berapa kampus dan sebagainya? Lapangan pekerjaan sedikit, ya. Terus juga banyak orang yang mau bayar hutang. Dulu memang ketika misalnya tahun yang lalu lancar bayar. Ketika kenaikan harga berubah ekonomi, betul nggak? Penghasilan tetap susah bayar hutang, betul nggak? Terus juga ada yang dikatakan
penghasilan yang tidak cukup, ya. Jadi ini adalah sebuah konsep yang akan saya tawarkan, insya Allah akan memenuhi menjadi solusi untuk Bapak Ibu semua. Ya, next. Siapa yang ingin punya income ratusan juta bahkan miliaran per bulan? Saya. Oke, banyak yang kadang gitu. Betul nggak? Saya di awal juga sama, ya kan? Dulu sebelum COVID, Kenny kasih saya 100 juta. Sebelum COVID ya. Tapi ketika COVID itu dulu wajar. Kenapa saya bilang wajar? Buat Kenny saja juga. Semua usaha kena. Startup hampir tutup, betul nggak? Semua kena. Yang naik itu di kesehatan, betul nggak? Karena banyak orang yang sakit, betul nggak? Tapi karena kenapa? Kenapa itu turun dampaknya? Karena kita tidak bisa bertemu dengan orang. Tapi insya Allah dengan smartphone ini akan naik lebih cepat. Beri aplaus dulu untuk smartphone. Nanti akan saya jabarkan bagaimana bisa berpenghasilan 100 juta. Mau enggak kira-kira? Oke, next. Untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan meraih apa yang Anda impikan, ya. Oke. Jadian bagi ini orang yang sudah menjalankan bisnis ini. Smartphone sudah ada buktinya. Mereka sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah, bahkan ada yang punya rumah di Pondok Indah. Tahu perumahan Pondok Indah? Jakarta? Harganya ratusan miliar. Bahkan ada yang di Kelapa Gading, ya kan, ada yang sudah bisa jalan-jalan. Sudah memperbaiki taraf hidup dan rumahnya sangat signifikan sampai 180 derajat. Next. Sebelum kita ingin berpenghasilan, kita harus tahu dulu kita bekerja sama dengan perusahaan seperti apa. Betul nggak nih? Jangan sampai ketika kita buat partner, ternyata partner kita ini tidak jelas. Betul nggak? Izinnya nggak lengkap, betul nggak? Terus juga misalkan gini lah, saya mau ke Makassar, naik mobil sewa, tapi supirnya bilang begini, Pak, saya mau maaf sebelumnya, saya baru dapat SIM kemarin. Kira-kira tidak mau ikut ke Makassar? Kenapa kira-kira? Baru belajar. Baru belajar karena belum punya pengalaman, baru dapat SIM kemarin. Betul nggak? Nah, jadi sama juga dengan bisnis, kita harus tahu berpartner dengan siapa, punya pengalaman atau enggak. Betul nggak? Nah, sekarang Dr. Muhammad Razi Saleh ini, Group Managing Director, ya kan? Dia sudah berpengalaman di networking sekitar 45 tahun. Dan alhamdulillah saya di Kering sudah 18 tahun. Dan masih begitu. Dan kita tanya dong kenapa? Betul nggak? Karena beliau ini integritasnya sangat bagus. Dan apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Ya. Ini satu bukti beliau membuat kantor di Indonesia 24 lantai. Ini tower carry. Ini tidak sewa, ini beli sendiri. Cash and carry. Perusahaan kecil atau besar? Besar-besar ya. Ini nilainya dulu beliau beli sekitar hampir 700 miliar. Di segitiga Mas Jakarta. Kalau yang pernah tahu, saya pernah ke Jakarta? Sering ya? Sering. Pernah ya? Dalam kali pernah lihat patung Pancoran? Ya kan? Lihat dari sini. Ya kan? Ini pun ketika Anda aktifasi, inilah kantor Anda. Betul bukan? Ya kan? Ini kantor kita semua. Itu yang dibikinkan Pak Razi, kantor itu untuk meyakinkan kita bahwa bisnis ini benar atau tidak. Ya kan? Oke. Kalau di Jakarta itu dikatakan banyak orang yang membuat perusahaan itu dia kontrak kantornya. Biasa buat ruko. Betul enggak? Kalau biasa banyak orang menawarkan tentang bisnis networking, tanya dulu kantornya di mana. Betul enggak? Kalau tidak ada kantornya jangan berani-berani ikut. Karena kenapa? Lari nanti dia. Betul enggak? Ya kan? Oke, next. Legalitas perusahaan COPR. COPR ini dia harus punya persyaratan ketika bangun mau masuk Indonesia itu dia harus punya COPR dengan deposit ya, jaminan ada 10 miliar sampai 20 miliar. Itu uang tersimpan. Bukan modal itu. Besar atau kecil? Besar ya. Oke. COPR terus sertifikat syariah MUI ini yang penting. Bisnisnya halal atau tidak. Banyak perusahaan tidak punya sertifikat ini. Adapun yang punya sertifikat tidak diperpanjang, jadi dia bisa berubah sertifikatnya. Oke ya. Jadi di lantai 8 tadi kantor itu ada kantornya MUI. Jadi ketika dia membuat sesuatu pasti diperiksa sama Majelis Ulama Indonesia. Dia ada kantor di lantai 8. Khusus memang didatangkan ketika banyak mitra mau mengetahui bisnis ini halal, nah katanya MUI di lantai 8. Ya. Oke, next. Kenapa smartphone DNF aktivasi hanya sekali seumur hidup?
Jadi dimodali dalam arti kita beli lisensi sekali seumur hidup. Ya kan? Hanya satu lab bisa menghasilkan ratusan juta, satu kaki saja atau satu jalur saja. Kita bisa menghasilkan 100 juta. Sistem edukasi dan support system. Ya kan? Tidak perlu kualifikasi tertentu bonus keluar. Jadi tidak ada misalkan ketika satu aktivasi minggu bonus keluar. Enak nggak kira-kira? Enak ya? Oke. Terus sistem edukasi dan support system. Dan ada sekolahnya. Misalkan Pak, saya tidak ada pengalaman di networking. Ada sekolah. Kalau kita sekolah kita ada tempat kuliah. Jadi diajarkan bagaimana caranya. Yang dibilang Pak Iswati tadi, saya tidak bisa ngobrol di depan umum, betul kan? Ada sekolah. Dan saya terdidik dari sistem. Saya juga dulu di awal baru-baru ngomong berapa 10 orang saja memutarkan itu, betul kan? Ya kan? Tapi di sini dilatih, diajarkan bagaimana teknis. Ya. Terus produk-produk yang terbaik, tadi ada produk-produk yang terbaik yang tidak ada di luar sana, ya kan? Dan gampang di demo dan konsepnya yang keenam, CBT, cepat, besar, dan tanaman dan global. Jadi bisnis ini bukan di Indonesia saja atau di Bali saja, bisa kita bangun Singapura dan Malaysia. Dan alhamdulillah di waktu di hitungan lama, saya bisa bangun bangun bisnis ini di 3 negara, Malaysia dan Singapura. Kira-kira punya bisnis luar negeri enak? Enak ya? Cuma kan biasa kita bangun luar negeri bisnis persyaratannya banyak, betul enggak? Ketika kita terdaftar di Kering, kita punya keluarga, kita tidak perlu urus izin, tinggal datangi, dia join, nah kita tinggal bangun di negara ini, ya. Terus next, saya jelaskan lagi, ada namanya bonus generasi plus 13%. Jadi total yang kita dapatkan, ya kan saya pernah hitung sama kebetulan waktu itu, setiap bisnis kita harus tahu hitungan, betul enggak? Kalau kita nggak tahu hitungannya, biasa kena tipu, dimainkan, betul enggak? Jadi yang dikasih distributor itu sekitar hampir 64%, ya kan ada bonus generasi 36%, bonus paket repeat order 13%, bonus paket repeat order 36%, bonus royalty 2%, lifestyle reward 6%. Next. Nah, harga paket platinumnya 2.500.000. Next. Lagi. Nah ini contoh. Oke. Nah, di networking kita harus tahu dulu sebelumnya, kita harus dalam arti mengetahui banyak sistem yang ditawarkan kepada masyarakat tentang networking ya. Dulu kami ini ada namanya 2 sistem, namanya sistem matahari. Ini sistem matahari. Ini persyaratannya kalau mau dapat bonus banyak syaratnya. Banyak syarat, terus tahan lama, bisnisnya tahan lama ini, dari sistem matahari, terus juga dalam arti keuntungannya besar, terus bonusnya dari kecil sampai besar. Nah, terus yang kedua ada sistem binary. Sistem binary ini dia harus kiri kanan seimbang. Misalkan di sini dia ada 1.000 paket terjual, tapi di sini 100, cuma 100 yang dibayarkan, 900 ditinggal sama perusahaan disimpan. Makanya banyak tadi ada bapak-bapak mengatakan sama saya, ada bonus tidak terbayar karena tidak sepasang. Dia harus merger. Ini 100 bonus keluar. Jadi 900-nya disimpan sama perusahaan. Mungkin nggak kira-kira? Oke, ini tergantung. Jadi 1.000 ini tergantung perusahaan yang tahan, perusahaan yang lari atau kita yang lari. Betul nggak? Kita yang lari, kita yang rugi, perusahaan yang lari, kita yang jadi mana rugiun. Betul nggak? Betul. Iya kan? Biasa banyak kita yang datang berapa bonus sudah keluar. Betul nggak? Nah, jadi Kering ini membuat sebuah marketing plan yang smart dan yang dikatakan dia ini ambil tengah-tengah. Nah, terus banyak yang mengatakan bisnis seperti ini tidak syariah. Dan Bapak dia bilang mengatakan syariah. Yang jelas pengetahuan saya tentang syariah, ketika kita kerja bonus harus keluar. Betul nggak? Tidak ada tahan-tahan. Betul nggak? Ya. Tidak
Di sini ada namanya smart plan. Dia menganut dua ini, transformasi dari dua marketing plan ini. Jadi ketika satu aktivasi minggu bonus keluar. Misalkan ada 5. Minggu pertama ternyata ada 5 orang yang gabung aktivasi, ada 5 orang. Berarti 286 dikali 5 berarti sekitar berapa sih? 1.430. 1.430. Kira-kira satu minggu ada tambahan 1.430 bisa berapa? Lumayan ya? Ya lumayan. Ikan itu banyak, betul kan? Bisa tambah-tambah, kalau ada arisan bisa ikut, betul kan? Ya kan? Nah ini, jadi dia tidak ada persyaratan. Jadi kalau satu pun, misalkan satu saja setiap minggu aktivasi, dia dapat 286 satu minggu. Langsung keluar, langsung masuk di kira nggak ya? Tinggal kita cerita sama teman yang Bu, mau sehat nggak? Bu, mau nambah penghasilan nggak? Bu, saya tertarik, saya mau ikut. Betul nggak? Ketika dia aktivasi dari Senin ketemu Senin, terimanya hari Minggu, hari Kamis. Ketika hari Kamis masuk lagi ke rekening. Tergantung berapa aktivasi. Kalau satu langsung masuk 286.000. Kalau 5 ya kali 5 1.430. Nah ini yang di level pertama, ya kan? Di level kedua, misalkan si A ini rekrut 5 orang, ada yang duit sama dia aktivasi 5 orang, ini dapat, ini boleh hapus ya ini ada. Nah jadi di level kedua, misalkan satu orang ini kembali dulu ya, gimana? Nah ini yang 5 orang di level kedua. Oke, 5 orang ini dia rekrut masing-masing 5. Jadi biasanya di level kedua ini ada 25 orang kali 88.000. Berarti total bonus kita 88.000 kali 25. Berarti kita dapat satu minggu itu 2.200.000. Lumayan besar atau lumayan kecil? Lumayan, betul nggak? Ya kan? Di level ketiga dia sampai 125 orang kali 88.000 itu 11 juta. Ya kan? Berkembang lagi 625 orang sampai kali 88.000 bonusnya 55 juta. Lumayan besar kan? Besar ya? Terus di level ke-6 dari level ke-5 sampai 3.125 orang kali 88.000 bonusnya 275 juta. Oke ya. Terus di level ke-6 15.625 kali 88.000 1,370 miliar. Ya kan? Ini jelas hitungannya. Terus level 7 level 7 78.000 orang kali 88.000 6,8 miliar. Ya kan? Terus level 8 390.625 orang kali 88.000 itu 34 miliar. Ya kan? Level ke-9 1.953 125 orang kali 88.000 171 miliar. Oke. Di level 10 9.765 625 orang kali 88.000 859 miliar. Sekarang kita hitung. Ya kan? Kan kalau saya nangkep ini terlalu besar, betul nggak? Kayaknya nggak mungkin, betul nggak? Kita hitung lagi. Kita flashback. Sekarang total jumlah penduduk Sulawesi ada berapa? Ada sekitar hampir 9.800.000. Betul nggak? Saya ambil 1%-nya saja. Ya kan? Misalkan dari 859 miliar ini, saya ambil 10%. Berarti berapa? Berarti sekitar hampir 85 miliar. 10%-nya. Saya ambil lagi 1%-nya. Betul enggak? Nah, 1%-nya itu sekitar 8,5 miliar. Bisa enggak jadi? Saya ambil 0,1%-nya. Masih ada 850 juta. Bisa? Jadi kita lihat masuk akal enggak ini bisnis? Lihat jumlah total penduduk. Total jumlah penduduk Indonesia ada berapa? 270 juta. Berapa persen itu? 29 juta. Maksud ya?
Cuma bagaimana kerjanya, betul nggak? Kan biasa pikir situ. Cara kerja dari sini ada sekolah. Jadi tidak langsung bisa. Saya pun kaget ketika kita aktivasi langsung jalan. Nih, sudah ada pengalaman, betul nggak? Tapi kalau belum ada pengalamannya di sini ada sekolah. Oke ya. Terus next. Nah ini yang 5 orang, ini yang 5 jalur. Ya kan? Misalkan kita cerita, tiba-tiba teman kita cerita ke 1 orang. Ya kan? 1 orang ini bisnis bagus ternyata dijalankan. Betul nggak? Next. Back dulu yang 1 orang. Kan yang 5 orang, 5 jalur. Nah ini 1 orang. Ketika 1 orang ini kita aktivasi ternyata dijalan. Dia rekrut 5 orang. Betul nggak? Minggu pertama kita dapat 286. Minggu kedua kita dapat 440 dia 40. Betul nggak? Di level ketiga berkembang yang 5 orang ini jadi 5 orang 2.200.000. Betul nggak? Terus di level keempat 125 orang kali 88.000 bonus tak 10. Betul nggak? Sampai di level ke-6 3.125 orang berkembang kali 88.000 275 juta. Ya kan? Terus di level 10 1.953 orang 125 kali 88.000 171 miliar. Oke ya. Nah ini bonusnya per minggu. Terus nanti ada bonus per bulannya, namanya RO. Ini per minggu. Cara berpikirnya sederhana, betul nggak? Ya selalu saya, karena networking itu sama dengan franchising. Kenapa KFC besar? Kenapa BRI besar? Betul nggak kenapa? Karena cabangnya di mana-mana. Betul nggak? Cuma kalau kita mau buka perusahaan KFC modalnya bang besar. Betul nggak? Kalau ini modalnya kecil, 2,5 juta. Tinggal bagaimana saya bekerja sama semua kabupaten orang. Betul nggak? Jadi modal terbesar di sini adalah teman. Oke ya. Next. Nah ini yang RO-nya. Dan ini bisnis baru usia 3 bulan. Dan alhamdulillah sekarang total aktivasi kemarin saya hitung di grup saya 300. Baru 2 bulan ini. Ya kan? Oke next. Ini paket RO. Ini yang bonus bulanan. Next. Oke, ini 1 orang 130.000, misalkan begini. Oh, saya bulan ini saya dapat cerita cuma 1 orang, ya kan? Ternyata dia tertarik, dia ajak kan temannya ini, dia jelaskan mau sehat, mau bisnis, mau tambahan, betul nggak? Oh saya mau, gimana caranya? Jika dia bekerja sama dengan 5 orang, betul nggak? Di sini dapat sekitar hampir 1.430.000. Kita dapat 88.000 dikali 5 berapa? 440. 440. Oke, ini dapat 1 juta batu. Nah, ini si A, si B, si C, si D, si E. Nah, ini dia dapat 5 orang, dia bekerja 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Betul nggak? Kita dapat berapa? Ya kan, berarti totalnya adalah 25 orang. Nah, sorry, ini yang 40.000. Nah, jadi bonus untuk terbayar. Ini bonus tadi. Nah, ini yang sama dengan ini. Ketika dia repeat order, betul nggak? Ini tadi dari yang kita misalkan ada 300 orang lah misalkan, kali 40.000, berarti berapa? 12. Ini bonus bulanan. Lumayan kan? Lumayan. 3 DRO ya. Oke. Ini level kedua 25 orang 1 juta. Level keempat 125 orang 40 juta. 5 juta. Level kelima ini 625 kali 40.000 25 juta. Level ke-6 3.125 DRO semua. Penghasilannya sekitar 125 juta. Di level ke-10 total membernya 153 juta kali 40.000 bonusnya 78 miliar. Itu kali 40.000 saja setiap bulan. Oke, next. Nah, generasi ini yang 5 jalur. Yang 5 jalur ini, yang 5 jalan dia RO, bonus kita 650
di level kedua 25 orang kali 40.000 1 juta, di level ketiga 125 orang kali 40.000 5 juta, level keempat 625 orang, ya kan? Di ARO semua kali 40.000 25 juta, di level ke-10 ada 9 juta orang 765 RO repeat order setiap bulan 390 miliar 625, lumayan besar ya bulanannya. Oke, next. Ini ilustrasinya misalkan di leg 1 saya, di jalur 1 saya. Di leg 1 ini 625 kali 40.000 25 juta. Di leg 2 500 orang kali 40.000 20 juta. Di leg ketiga 1000 orang kali 40.000 40 juta. Leg keempat 300 orang 300 kali 40.000 12 juta. Leg kelima ini ada 10 juta. Jadi totalnya adalah 107 juta. Ini bonus bulanan. Ya. Oke. Next. Nah, ini kualifikasi warrior, ini ada peringkat. Kalau kita menjadi warrior itu kita aktivasi 5 orang platinum kita warrior. Oke? Di bulan berikutnya misalkan saya mau jadi elite, saya bantu platinum ini jadi warrior, maka saya naik elite. Oke? Next lagi. Di master ini ketika saya bangun 5 leg saya itu yang platinum tadi itu jadi elite, saya jadi master. Next. Untuk menjadi grandmaster ini bantu 5 orang yang tadi jadi master, saya naik grand master. Jadi bisnis ini kenapa dia dapat syariah? Karena kita bantu orang, kita bantu mitra kita sukses, kita juga sukses. Jadi sebagai rekan di luar sana banyak yang sendiri, benar, ya kan? Oke, next. Jadi di sini sukses berjamaah. Master dapatkan ini bonus royalti, jadi bonus dari katakan omset seluruh dunia, semua negara dikali 1%. Misalkan 5 miliar omsetnya dikali 1%, ini peringkat master. Next. Ini bonus 6 per 6 bulannya. Ini ada lifestyle bonus, ada lifestyle reward. Wajib itu RO. Next. Ini lifestyle bonusnya yang rewardnya ya. Minimal dia peringkat warrior. Berlaku kompres, wajib di pay order, 6% dibagikan qualified dan restoran seperti berikut. Next. Ini ada paket-paketnya, ada rewardnya yang dikatakan reward umroh. Sampai mau umroh? Banyak ya. Oke, terus ada yang umroh ke Turki, ada yang dikatakan yang mau ke Turki. Terus juga ada 1 unit motor senilai 30 juta. Next. Ada 1 unit mobil mewah senilai 500 juta. Ini reward ya, ini hadiah. Oke. Ini ada 1 mobil City Car itu 200 juta, 1 unit rumah minimalis 500 juta, 1 unit rumah mewah 1 miliar. Ngeri enggak rewardnya? Ngeri. Tinggal kita kerja dapat semua. Betul enggak? Mengerjakan bisnis ini pelan-pelan, insya Allah kita akan bisa. Next. Paket platinumnya 2.500.000. Kira-kira ketika kita mau bangun usaha murah nggak modalnya? Murah ya. Sekarang kalau kita bikin boba saja, teh poci itu modalnya berapa? Itu main 15 juta. Betul nggak? Kita mau bikin usaha jual konter pulsa saja itu minimal 10 juta. Tapi kita tidak tahu penghasilan dunia berapa setiap bulannya. Betul nggak? Karena belum tentu pasti naik dulu, tapi ini bisa diprediksi. Dan bagusnya kalau di konvensional tidak ada gurunya, tidak ada yang ngajarin. Betul nggak? Bagaimana kita mau berpenghasilan besar? Betul nggak? Tapi kalau di sini, insya Allah ada banyak pembimbing. Dan setiap bulan di Bone ini nanti ada training-trainingnya. Terus juga ada nanti mentor-mentor orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini membantu teman-teman semua di sini yang sudah aktivitas. Oke, next. Ini produk-produk yang tadi. Next. Kalau cara dalam itu dia dapat 6, cara perempuan itu dapat 5. Jadi paket 2,5 itu kalau kita mau kacamata itu kita dapat 2, ya. Terus kalau paket cara dalam itu yang laki-laki dapat 6. Jadi kalau mau terasa cepat, cara dalam lama buang semua pakai ini. Insya Allah terasa langsung itu. Oke ya. Terus ini cara dalam perempuan ada dapat 5. Next. 7.500. Ini ada rejingnya dapat 1. Next. Gamatnya juga ada promo, dia dapat 7, ya kan? Terus juga ada yang dapat, ada kopi jantannya juga. Dia paket komplit juga ada, ya kan? Next. Nanti tinggal bebas mau pilih yang mana. Terus paket-paket juga ada yang gamat sama Ayu Vita sama Ayu, ada Excel dapat 2 box, ada Bijar dapat 4 box. Jadi nanti ketika kita mau aktivasi tergantung kondisi tak. Oh saya kayaknya butuh kacamata gamat itu, betul nggak? Oh saya butuh gamat karena saya mau diabetes saya mau bagus, betul nggak? Gula aku mau normal terus. Oh saya mau yang dikatakan
kulit bagus, cantik dari dalam. Bagus cantik dari dalam atau dari luar ini? Ke dalam. Luarnya bagus. Ya kan? Oke. Dalam, luar Next. dalam. Oke, selamat bergabung di Kabupaten Anda melalui bisnis ini. Oke. Jadi dalam arti gini, sebelum saya tutup acara ini, dulu ya. Oke. Dalam arti di awal saya sudah sama dengan Bapak Ibu semua. Percaya bisnis ini? Enggak. Oke ya. Karena saya di kampus dulu itu banyak yang bilang, oke ya, ada motornya dijual dan kembali banyak, betul enggak? Karena setelah saya pelajari ternyata memang bermasalah di integritas perusahaan. Kantornya enggak jelas, isinya enggak, ya kan? Terus yang kedua, biasanya trouble-nya adalah permasalahan HP-nya. Ada uang dipegang, uang HP-nya pegang uangnya, betul kan? Nah, tapi bagusnya di Keling ini adalah semua sistem transfer, sistemnya sudah ada, webnya sudah ada, dan diajarkan semua teknis. Ya kan? Nah, makanya saya pelan-pelan pelajari bisnis ini, alhamdulillah bisnis ini sangat dalam arti sangat teman. Beberapa minggu ini saya mulai dalam arti kita ngopi mau masuk, betul nggak? Enak nggak kira-kira? Nah, tinggal bagaimana cara membangunnya, tanya orang yang mungkin ada di tempat ini. Tapi insya Allah yang mengambil keputusan hari ini, ya kan, akan merubah keadaan Anda 10 tahun ke depan, ya kan? Jadi yang terlambat mengambil keputusan, ya tergantung Anda sendiri. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk pembicara utama kita. Luar biasa ilmunya dan semua Bapak Ibu. Siapa belajar pada hari ini? Kita belajar semua Bapak Ibu. Kalian tinggal mengambil sebuah keputusan. Siapa siap mengambil keputusan pada hari ini? Pulang kok? Ada nomor tercantum. Ada nomor saya Bapak Ibu. Nanti kita pada slide mana sih? Oke Bapak Ibu. Nanti saya sholat. Setelah apa yang kita sampaikan pada hari ini, Adanya nomor apa? Iya, ada di nomor semoga pada iya. hari ini Kalau yang kita butuhkan sih di kacamatannya. kita sama-sama sekali dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak. Yang belum sholat bisa Ketemu dulu di Ini di Sibone. TPP. Tahu kemarin di Makassar. Iya. Ini kok. Dulu dah. Karena saya Iya. Pak. Saya Mudah-mudahan saya tugasnya dia yang mungkin bisa tanya jawab. bisa ke susunan saja nggak apa. masih lanjut turun kan? Dia bikin kalau yang mau jadi tanya. Ada yang kita mau tanyakan? jadi yang Saya mau bikin proyek. sama sistem Oh, sama begini. bisa Jadi kita begini sini. bisa bertanya pada pembicara utama kita pada hari ini.